Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sore teman-teman. itu. Kali ini kita ada Bimbi Fisika. Saya sebelumnya mau nanya dulu teman-teman. Teman-teman sekarang kelas 10 belajar tentang apa teman-teman? Masih book thermal atau udah book yang gelombang? Book 3 atau book 2? Udah mulai masuk ke gelombang, Kak. Saya acuannya Cambridge. Cambridge kan teman-teman lagi Cambridge kan? Kan kalau di Cambridge itu ada 4 book ya. Book 1 tentang gaya, book 2 tentang thermal, book 3 tentang gelombang, book 4 tentang elektrik. Oke. Iya, aku geser. Oke, ya. Oke, teman-teman. Book berapa sekarang? Kalau dilihat dari itu, kalau kita udah lewat book yang properties, thermal yang properties, berarti selanjutnya kita ke transfer energi. Tapi saya tadi lihat ini tidak ada apa namanya itu teori kinetik gas di situ. Karena saya cuma lihat sekilas tadi kan ya. Gimana teman-teman? Apa mau lanjut teori kinetik gas? Gas. Ada berapa orang? Di sini ada 5 orang yang masuk. Ada Akso, Ahmad, Basri, Abdillah, dan satu lagi Ibnu Teguh. Oke, kelas 10 teori kinetik gas. Teori kinetik gas, saya ingin share screen. Itu Muhammad saya ingin share screen. Kinetik gas. Kemarin kita udah sampai di mana? Di energi atau di kecepatan. Saya lupa kan. Ini belum ini. Kita baru pembuktian ini energi. Energi kenapa bisa 3/2 kT? Itu kan kemarin kita udah apa namanya? Pembuktiannya. Selanjutnya di sini ada energi. Ada kecepatan. Ada energi pasti ada kecepatan. Nah, kecepatan dari kelajuan efektif nih, kelajuan efektif gas. Kelajuan efektif gas itu apa teman-teman? Nih N ini apa? Ini jumlah partikel. Jadi ini rumus rata-rata dari V kuadrat seperti ini. V kuadrat di rata-rata nanti seperti ini rumusnya. Ya kayak rumus rata-rata pada umumnya kan frekuensi dikali ininya kan nilainya kalau di statistika. Nah, frekuensi statistika ya maksudnya berapa banyak data itu muncul gitu loh. Kan terkaitnya dengan partikel nih. Terus di sini dengan N itu penyebabkan N itu sigma N I. Nah, selanjutnya gimana teman-teman? Selanjutnya ini kan apa namanya? Karena nanti nilainya nih sigma NI V kuadrat dibagi N. Kajian efektif PRMS yaitu ini. RMS itu singkatan apa? Root mean square. Artinya apa? Akar, root itu akar, mean itu rata-rata, square kuadrat. Oke. Nah, nih. Hubungan kelajuan efektif gas dengan suhu mutlaknya. Di sini ada kelajuan efektif gas dengan suhu mutlaknya. Kita tahu energi itu apa? Udah enggak.
Kenapa nggak join? Nggak ada. Oke. Di sini ada energi kinetik yang kita tahu sebelumnya. Energi kinetik kita apa? Nih, mana nih? Ini kan 3/2 kT ya. Tapi energi kinetik itu secara umum adalah 1/2 mv kuadrat. Kalau di kinetika, di mekanika juga itu 1/2 mv kuadrat. Secara umum ini rumusnya. Itu dari mana energi kinetik 1/2 mv kuadrat? Kan ada energi kinetik, ada energi potensial kan. Nah, gabungan dari energi kinetik dan potensial itu energi mekanik. Nah, ini sekarang kita bahas dari energi kinetik. Kenapa? Karena partikel gas itu bergerak. Jadi ada energi kinetiknya. Nah, selanjutnya ada ini kan rumus energi kinetik nih, 1/2 mv m0 masa partikel itu v kuadrat. V RMS nih ya v kuadrat. Tapi kita akan mau cari hubungannya kelajuan RMS dengan suhu mutlaknya ya. Nah, EK ini kita ganti jadi ini 3/2 kT yang kita dapat kemarin itu. Nah, selanjutnya kan duanya bisa coret nih. Nah, dapat V kuadrat V RMS kuadratnya itu apa V RMS-nya aja itu berarti kan ini M0-nya bagi Ko ya. Jadi seperti ini. Jadi ini tadi kita belum tahu, ini baru definisi dari kelajuan efektif gas itu apa. Kelajuan efektif gas itu berarti definisinya gini teman-teman. Dan setiap partikel ini kan punya kecepatan masing-masing ya teman-teman. Kecepatannya beda-beda, V1, V2, V3, V4, dan seterusnya. Nah, dan partikel ini yang kecepatannya dengan V1 kita gabung. Mana nih yang kecepatan dengan V1? Misalnya ini, misalnya yang atas sama yang ini, misalnya dia sama-sama V1 nih kecepatannya. Kita gabung, jadi berapa banyak partikel yang kecepatannya V1 gitu kan. Ini rumus apa namanya frekuensi apa rumus data dari data kalau statistika kan gini ya, ini datanya n, ini frekuensinya, nanti banyaknya itu dikalikan, misalnya ada 3, ada muncul sebanyak 4 kali. Nah berarti nanti rata-ratanya seperti itu kayak di atas itu kelas 12 tentang statistika matematika statistika nanti babnya. Selanjutnya ada namanya ini kan kita dapat VRMS ini 3 kT per M0. Ini syaratnya apa? Di sini ada syaratnya bahwa apa namanya ini bilangan apa ya gas partikelnya apa ada nggak sih? Di atomik atau yang kayak gitu ya tadi saya tadi diatomik. Nah ini selanjutnya kita lanjut dulu aja nanti itu untuk diatomik kayaknya ada di sini. Nah diatomik atau nah ini diatomik nanti kita lanjut. Nah, di sini ada perbandingan kelajuan efektif gas efektif berbagai gas. Perbandingan kelajuan efektif berbagai gas. Kita tahu tadi rumusnya tadi nyampe sini saja 3 kT per M0. 3 kT per M0. Nah, selanjutnya ini apaan? Kok bisa R per NA? Kita tahu kalau apa namanya? K itu adalah belum dijelasnya di gas ideal ya, persamaan gas ideal. Oke, ini gini. Persamaan gas ideal kan kita punya ini ya, teman-teman. PV sama dengan nRT. Ini mol ya, N-nya. N-nya ini untuk mol. Dengan N sama dengan mol. Terus kita mau ganti N-nya ini jadi jumlah partikel. Jumlah partikel yang besar. Itu gimana teman-teman? Kita ingat kalau jumlah partikel itu adalah jumlah mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro masih ada yang ingat berapa? 6,02 kali 6,02 dikali 10 pangkat 26. Dengan N Avogadro sama dengan 6 kali 0,02 kali 10 pangkat 26. Nah, artinya apa?
Artinya kita mau N ini dikali NA. Dengan cara biar tidak persamaan ini tidak merubah bentuk, berarti kita keduanya jadi gini, PV sama dengan NRT. Nah, ini di atas bawah dikali NA. Kalau atas bawah dikali NA, ini berapa jumlahnya tetap satu kan? Tidak merubah bentuk. Nah, selanjutnya apa namanya? Berarti kalau kita mau bentuk N ini, ya kita dempetin N kecil dengan NA, gitu kan ya. Jadi gini, PV N kecil kita dempetin dengan NA-nya, dan NA yang bawahnya kita taruh mana? Taruh di N. Kita buat konstanta baru, namanya konstanta K. Nah, ini yang dinamain K. Ini dia K. K itu R per NA. Itu ya teman-teman. K itu namanya. Nah, balik ke sini. Nah, berarti ini teman-teman tahu di sini mana itu nih? Ini mana? Oh ya ini. Teman-teman tahu ini kenapa R per NA? Ini K dari KK itu tadi R per NA, bilangan aku gitu. Dan M0 itu apa namanya? M0 massa itu sama dengan molal apa? Ini M per NA, M-nya apa? Kilogram per kilomol. Oke, RMS. Kilogram. Nah, apa ini namanya? Kilogram per kilomol. Ya udah itu kita anggap M aja, itu M besar. Berarti massa per molnya. Kan kalau molalitas kan ini ya, massa mol per liter ya, per volumenya ya. Ini namanya molalitas. Molal. Per volume. Ini namanya mol. Molalitas. Nah, ini beda M-nya. Ini M-nya adalah kilogram per mol. Kilogram per mol. Kilogram per mol. Bisa kilogram per mol ya. Coba ya kita analisis nih. Di sini kan berarti ini ya teman-teman. Ini kan M0. M0 itu massa. Sama dengan M per NA. NA ini satuannya apa? NA itu satuannya molekul per kilomol. Oke, ini NA satuannya. Nah, cara analisis suatu rumus gini ya teman-teman. Kalau teman-teman pusing, jadinya ini kan satuannya dia apa? Molekul per kilomol. Nah, atasnya kilogram per kilomol. Oh, karena molekul ini tidak punya satuan. Molekul itu kan jumlah ya, jumlah banyak molekul dalam suatu benda, kayak jumlah pensil. Jumlah itu kan satuannya apa? Ini kan benda itu sendiri. Misalnya 2 partikel gas. Nah, itu satuannya partikel gas gitu kan. Benda itu sendiri. Jadi tidak punya satuan dalam fisika. Oke ya, berarti ini kilomol bisa coret. Nah, ini bisa coret. Nah, sisanya kilogram per molekul itu ya kilogram. Nah, ini kan maksudnya benar kan kilogram. Nah, lanjut. Berarti intinya apa di sini? Ini kita dapat M ini adalah kilogram per mol, per kilomol. Kilogram per kilomol. Atau gram per mol. Gram per mol.
Nah, kita udah dapat nih M sama dengan gram per mol. Nah, M0 nih masanya ini diubah jadi M besar per NA. Apa ya gram per mol ya? Density apa? Kurang tahu saya. Ini gram per mol. Nah, bentar coba ya saya cari sendiri, cari aja dulu ya. Besaran gram per mol. Teman-teman ada yang tahu gram per mol itu apa? Definisi mol. Oh, massa relatif ya teman-teman. Ya, MR, massa relatif. MR, massa relatif dari misalnya kan kalau atom C gitu massa relatifnya kan berapa teman-teman? Ada ingat? 12. O itu 16. H itu 1 kan berapa gitu. N itu 14 kalau enggak tuh massa relatif. Nah, itu namanya massa relatif ya teman-teman. Massa relatif itu gram per mol. Nah, nanti kalau kita nyari mol itu kan gini ya teman-teman. Kalau masih ingat teman-teman, ini mol itu sama dengan misalnya mol kita di sini di definisi ini mol itu n ya, n kecil. Kalau di kimia itu m kecil, m. Kalau di fisika ini n kecil. Ya tergantung referensi kita apa ya teman-teman. Nah ini apa namanya tadi mol itu sama aja massa per massa relatifnya. Massa relatif kan gram per mol ya. Nanti molnya pindah ke atas. Jadi satuannya mol gitu kan. Ini cara analisis dari suatu rumus. Misalnya kalau teman-teman bingung ini rumus ini gimana sih cara kita analisis atau apakah setara seperti itu. Kita harus tahu pengertiannya, definisi simbol ini apa dulu gitu ya teman-teman. Kadang rumus itu bisa sama, tapi apa namanya penamaan simbol itu beda. Misalnya kita tahu rumus apa namanya frekuensi gelombang itu di waktu saya matkul gelombang itu banyak banget teman-teman yang beda. Contohnya apa? Ini saya sedikit keluar dari topik yang apa teman-teman? Frekuensi. Kita tahu kalau omega itu kan 2 VF ya. 2 VF kalau di gelombang. Oh ya itu nanti teman-teman baru masuk gelombang setelah ini ya teman-teman. Nah, kalau di gelombang di kuliah di matkul saya, omega itu jadi 2 PV. 2 PV. Nah, V di sini frekuensi, F juga frekuensi, cuman beda penamaan simbol gitu. Jadi kita sebelumnya harus tahu simbol-simbol ini apa, sini buat apa, dan satuannya apa seperti itu teman-teman. Kalau tidak, nanti akan cuman menghafal PV, N, RT, tapi nggak tahu N apa, R apa kan, kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa mengaplikasikan rumus itu ke dunia sekitar. Kalau kita tak paham, oh P itu tekanan, V itu volume, T itu suhu. Jadi kita tahu, oh semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi suhunya. Teman-teman pernah di dalam suatu ruangan pasti teman-teman kalau banyak orang sumpek kan, panas. Nah itu contohnya seperti itu kira-kira. Itu berarti tekanannya tinggi dan mengakibatkan suhunya juga tinggi. Dan tekanan berbanding terbalik dengan volume. Kalau volumenya makin kecil, ya tekanannya besar kan, seperti itu kan. Ruangannya sempit, dan tekanannya makin besar. Sumpah seperti itu panas. Selanjutnya ada namanya apa namanya? Udah kan ini udah ini NA-nya coret, NA-nya coret, cet, cet. Sisa ini 3 RT per M. Massa relatif. Oh iya, saya juga mau kenalin. Ada namanya besaran intensif, ada ekstreksif. Besaran intensif itu apa? Besaran yang tidak tergantung dengan ukuran benda tersebut. Teman-teman tahu, ada namanya kilogram atau ada volume itu meter kubik. Ini namanya besaran ekstensif. Jadi besaran ini bisa berubah kalau bendanya ukurannya berubah kan teman-teman. Makin besar bendanya makin berat dan makin besar volumenya. Ada yang tetap, apa itu namanya? Kerapatan, Rho. Density. Density ini kerapatan itu intensif, besaran intensif. Ini pengenalan aja agar teman-teman nggak bingung.
Jadi biasanya kalau di termodinamika itu apa di matkul termodinamika kita itu menggunakan nih density. Kenapa? Karena dia nggak berpengaruh dengan volume dan bukan tidak berpengaruh kalau benda itu besarnya seberapa. Kan density kan tetap massa per meter kubik kan. Itu kerapatan. Ada namanya lambda, itu besar per panjang, massa per panjang, ada namanya sigma. Apa namanya sigma tuh besar per luas kan. Selanjutnya kita udah masuk ke sini, berarti ini kelajuan efektif dari berbagai gas itu adalah 3 RT per M. Jadi kita nggak perlu ngitung gasnya banyaknya berapa ya teman-teman. Kita cukup tahu massa relatif gas itu. Misalnya gas apa ya? Teman-teman tahu gas O2 itu massa relatifnya berapa? O2 itu 16 ya teman-teman. Ininya airnya apa tuh air? Kan MR itu AR ini tambah AR ini kan kalau di kimia kan AR apa tuh? Pokoknya massa relatif ya teman-teman. Nah, karena 16 berarti tambah dikali 2 aja kan O2. Berarti 32. Nah, itu jadi kita nggak perlu hitung nih partikel oksigen dalam kotak ini berapa seperti itu kan teman-teman. Contohnya ini teman-teman, pada suatu suhu 20 derajat Celcius dengan T, ini diubah aja ke Kelvin, ini waktu masih bingung, ini tambah 273 jadi 293 kan. Nah, lihat Kelvin itu nggak ada derajat, ini adalah suhu apa ya, standar internasional. Kita pakai Kelvin biasanya kalau ngitung di fisika itu. Kelajuan efektif gas nitrogen N2 ya nih, kelajuan efektif gas dari N2, M-nya 28 kg per mol adalah, nah lihat nih teman-teman, ini 28 kg per mol. Ini dari mana? N itu, ininya 14 ya teman-teman. N itu 14. AR-nya, AR apa ya? Pokoknya massa relatif dari dari M, nitrogen, itu adalah 14. Jadi N2 berarti 14 dikali 2 ya teman-teman. Jadi 28. Nah ini dapat 28 dari ini. Nah, selanjutnya ini berarti tinggal dikali 3. R-nya ini sudah diketahui kalau pakai mol itu 8314, kalau pakai apa namanya? Mol joule per mol. Satu lagi kan ada banyak tipe R, ada yang 0,834 kurang kurang apa? Kurang apa juga saya ini. Ini T-nya. Nah, berarti VRMS-nya ada 511K. Ini K apa nih? Ini kayaknya salah ya teman-teman. K, maksudnya ini meter per second, satuan dari kecepatan. Ini kan kalau di sini kita bisa analisis nih K-nya bisa dicoret nih teman-teman. Ini kan pembagian nih, K-nya bisa dicoret. Ini kilomol ini juga bisa dicoret teman-teman. Nah, ini joule, joule itu apa? Joule itu adalah kalau kita di fisika itu ada namanya ini usaha. Usaha itu kan satuannya juga joule ya teman-teman. Itu gaya dikali lintasannya. Nah, kalau kita analisis, ini satuannya apa aja? Kilogram, meter per second kuadrat, A itu kan F itu kan M kali A ya, kali percepatan ya. Nah, A kuadrat, ini S juga meter kan. Nah, itu teman-teman. Nah, di sini berarti kalau ada ini kilogram, kita bisa kilogram ini. Kilogram. Ini kilogram. Set, ada kilogram coret. Nah, kalau sisa kilogram dicoret sama tadi yang di bawah, ini jadi meter kuadrat per A kuadrat. Nah, meter kuadrat per A kuadrat itu kalau kita akar seperti ini, jadi meter per second. Kok A ya? Salah teman-teman, maaf. Ini S. Second, waktu ya teman-teman. Meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya ada di sini. Menghitung kelajuan efektif dari data tekanan. Oke. Pokoknya kita ini sekarang lagi belajar energi dengan dan apa namanya itu energi dan kelajuan ya teman-teman. Jadi nggak perlu pusing ini kayak ini kita belajar apa ini kita belajar tentang
kelajuan, tentang aja teman-teman, ini tentang belajar kelajuan, kita kaitkan dengan satu dan dengan yang lain, agar apa, kalau kita dapat yang diketahui cuman ini, kita bisa pakai rumus ini, seperti itu ya teman-teman. Nah, mengetahui kelajuan efektif dari data tekanan. Kita tahu kalau gas ideal itu persamanya apa? PV sama dengan NKT, ini jumlah molekul. Nah, KT itu sama dengan ini, tekanan kali volume, ini pindah arus saja ini kan teman-teman, per N. Nah, kita tahu kalau Vrms ini adalah 3 kT per M0 tadi, yang tadi. Vrms untuk apa tadi? Kalau yang M0. Ini kan untuk gas. Mana tadi? Ini kan untuk berbagi gas. Nah, ini untuk dengan suhu mutlaknya, berkaitan dengan suhu mutlaknya. Rumus V dengan suhu mutlak. Oke. Nah, di sini kita masukin KT ini jadi ini PV per N. KT ini kita masukin jadi PV per N. Nah, ini PV per N. Nah, tadi kita baru masih ingat kalau M0 itu adalah massa. Massa. Nah, N ini adalah molekul per, pokoknya ini kita mau nih, ini nih. Massa ini sama dengan M ini apa? Mol. M ini mol bukan ya? Partikel. Oh, bukan. M0 ini, jadi ini. M0 ini massa seluruh jumlah partikel. Jadi partikel satu dan partikel lain ditambah massanya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita mau cari satu massa dari partikel itu. Dari satu partikel itu ya teman-teman. Jadi dibagi jumlah partikel-partikel itu. Nanti jadi dapat satu massa doang gitu kan. Itu ya teman-teman. Selanjutnya ini kita bisa coret. Ini N dengan N bisa coret. Nah, PV per M. Nah, ini kan 3 PV per M. Nah, ini V-nya ini kita tarik ke bawah. Di sini. Jadi pembagi dari massa itu. Massa per volume. Itu apa teman-teman? Massa per volume. Massa per volume adalah apa ya? Massa per volume adalah rho. Ini beda ya teman-teman. Ini atas P, ini bawah rho. Ini bukan karena atas P bawah P coret gitu. Tidak bisa teman-teman. Ini beda teman-teman. Ini massa per volume adalah rho. Kerapatan tadi kan. Ini adalah 3 akar 3 P, ini P besar aja. Bawahnya rho. Akar 3 P, tekanan itu biasanya P besar saya nulisnya per rho. Nah, oke teman-teman, ini rho, bukan P. Oke, kita ada beberapa subbab kita bahas nih teman-teman. Ada kelajuan, jadi kelajuan itu ada hubungannya dengan suhu. Terus ada kelajuan beberapa gas. Terus ada kelajuan satu lagi berhubungan dengan apa terakhir? Dengan massa ya, dengan tekanan, data tekanan. Dan ini hubungannya dari tekanan P di atas 3P. Jadi nanti grafiknya itu gimana teman-teman? Grafiknya ini P, ini V. Ini kan V-nya jadi V kuadrat ya. Jadi nanti perbandingan ini fungsi kuadrat parabola. Itu ya teman-teman. Jadi tekanan dan kecepatan itu perbandingannya gini. V kuadrat. Kita tahu juga tumbukan ya beda ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada teorema ekipartisi energi. Apa ini teorema apa? Nih, energi kinetik monoatomik seperti ini ya teman-teman rumusnya. Untuk suatu sistem molekul-molekul gas pada suhu mutlak T besar dengan tiap molekul bersifat F derajat. Kebebasan rata-rata energi kinetik per molekul EK.
adalah, nah, di sini ada apa? Energi, energi kinetik per molekul. Jadi di sini ada namanya derajat kebebasan, teman-teman. Derajat kebebasan dari suatu atom, ini ekipartisi. Jadi partisi, part itu kan ini ya, bagian-bagian itu apa? Ekuivalen, sama. Jadi ada part yang sama gitu ya. Terma ekipartisi energi. Nah, ada namanya monoatomik, ada diatomik nih. Diatomik seperti ini teman-teman. Tinggal kelipatan aja di 3, ganjil punya 3, 5 seperti itu. 5 yang gas diatomik memiliki sampai 7 derajat kebebasan. Gas yang memiliki lebih dari 2 atom, poliatomik memiliki derajat kebebasan yang lebih banyak dan getarannya lebih kompleks gitu ya. Ada getaran di sini. Ternyata partikel itu bergetar, apa ya namanya, vibrasi ya teman-teman, bergetar kadang. Teman-teman tahu translasi, rotasi dan vibrasi itu apa bedanya teman-teman? Jadi translasi ini gerak gini aja, kanan atau kiri. Kalau rotasi ini partikel ini bergerak muter, muter. Ke vibrasi partikel ini naik turun atas misalnya bawah, vibrasi, getaran bawah. Itu teman-teman bedanya rotasi, translasi dan vibrasi. Nih di sini selanjutnya apa ya? Energi dalam gas. Energi itu apa teman-teman? Energi itu adalah, definisi energi itu apa teman-teman? Besaran, besaran apa? Energi. Teman-teman, nih ada nih. Didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat dalam wadah tertutup. Ini energi U sama dengan NEK, jumlah energi kinetiknya ya. Nah ini F ini derajat kebebasan ya teman-teman, 1/2 kT. Kita tahu energi kinetik itu mana energi kinetik? Ini 3/2 kT. Untuk monoatomik. Aslinya dia cuma gini. Dia cuma gini. Ini F, derajat kebebasan per 1/2 kT. Itu ya teman-teman. Nah ini penghujung materi kita. Kita selesai untuk teori kinetik gas, yaitu energi. Energi kinetik dalam dalam apa molekul ini fokusnya. Terus ini untuk monoatomik F-nya 3, untuk diatomik derajat kebebasannya 5. Selanjutnya di sini saya akan mereview tadi kita belajar apa aja. Ada namanya kelajuan efektif. Kelajuan efektif. Kelajuan efektif itu apa? VRMS. Kelajuan efektif atau VRMS. Terus ada namanya kelajuan efektif VRMS atau nama artinya kelajuan rata-rata, kelajuan kuadrat di rata-rata itu VRMS. Terus ada namanya kelajuan berbanding dengan apa ya? Suhu mutlak, berbanding dengan suhu mutlaknya. Apa itu rumusnya? VRMS sama dengan akar 3/2 apa tuh? Rumusnya apa ya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ini M0 bawahnya. Ini ada suhunya pastinya. Dan di sini R. Jadi kan kita ngambil ininya ya. Oh enggak, ini
Salah. Apa ya? Nih, teman-teman. 3 yang 0 KT. 3 KT. Ini dari mana? Dari persamaan gas ideal. PV per NRT. PV sama dengan NRT. Bukan. Dari energi kinetik. Energi kinetik ini dari energi kinetik, teman-teman. Energi kinetiknya. Persamaan energi kinetik yang 1/2 mv kuadrat sama dengan energi kinetik dari gas itu, yaitu 3/2 KT kan ya, teman-teman. Persamaan energi kinetiknya yang ini loh, PV NRT. Bukan. 1/2 mol V RMS kuadrat 2 mol V RMS kuadrat sama dengan 3/2 KT. Nanti didapatkan persamaan seperti ini jadinya, duanya dicoret. Nah, selanjutnya ada kelajuan efektif, kelajuan berbanding suhu, mutlak, dan ada kelajuan beberapa gas. Kelajuan beberapa gas. Intinya gitu, beberapa gas. Jadi kita nggak lihat berapa gasnya, kita lihat massa molekul, massa relatifnya. Sama dengan 3M 3R 3R T per M R massa relatif. Itu untuk derajat kebebasannya 3 ya, untuk monoatomik. Kalau diatomik derajat kebebasannya 5 ya. Kita atur aja 3 dan 5-nya itu, teman-teman. Teman-teman ingat aja 3 itu mono, 5 dia itu 2. Diatomik, di itu 2. Mono itu tunggal 1. Terus terakhir kan ya. Ini tergantung tekanan. V kelajuan tergantung tekanan berbanding dengan tekanannya. Kita tahu rumusnya ada V sama dengan 3 tekanannya dibagi density-nya kok. Oke ya teman-teman, tekanan. Dan terakhir kita belajar monoatomik dan atomik, yaitu tentang derajat kebebasan. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Teman-teman kalau mau request materi atau apa, boleh teman-teman. Karena tadi saya bingung mau jelasin apa, ya kita jelasin teorinya 3 saja, karena teman-teman nggak ada yang mau request. Oke, di sini ada siapa aja? Ada Ahmad, Soh, Abdillah, Teguh, dan Bahri. Kelas 10 semua ini teman-teman. Karena kelas 11 nih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya teman-teman. Kalau ada request tinggal bilang aja mau materi apa, atau kalau ada mau ngerjain tugas gitu, boleh. Harusnya sekarang teman-teman masuknya ke ini gitu teman-teman. Energi transfer energi transfer kalor. Yang itu loh, konveksi, konduksi, dan radiasi. Itu ada rumusnya ternyata teman-teman. Jadi insya Allah mungkin minggu depan kita bahas itu. Atau kita minggu depan kita kuis-kuisan aja, seru-seruan aja. Ya nanti lihat nanti aja teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya tutup kelas hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak, izin. Jadi Ya, sama-sama.